buka acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Yazid Syahrul Mubarak. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPI UEA. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para pejuang ilmu, angkat buku dan penamu, bersama kita akan membangsa Indonesia. Persatuan pelajar Emirat Arab, kami berjanji akan berbakti untuk sang ibu pertiwi. Takkan kita tak menyerah untuk Indonesia. Kami
Marilah wahai kawan-kawanku, usahain matamu, usaha keras dan membawa hasil, jangan menyerah. Kami adalah persatuan pelajar Emirat. Kami berjanji akan kembali untuk satu hidup berdiri dengan ilmu dan niat suci membangun negeri. Kami berjanji sang merah putih tetap di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Dubai dan Emirat Utara, Bapak Denny Lesmana. Yang kami hormati Pelaksana Kuasa Ad Interim KBRI Abu Dhabi, Bapak Muhammad Sadri. Yang kami hormati Bapak Kusuma Pradopo selaku Pensosbud KJRI Dubai beserta staf, serta teman-teman sekalian, teman-teman PPIWA dan juga teman-teman PPMI Al-Qasimiyah yang saya banggakan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa rasulullah ba'dah amma ba'du. Pertama-tama kami ingin mengucapkan kepada Bapak Denny Lesmana beserta jajarannya KJRI Dubai yang telah memfasilitasi kami untuk melaksanakan acara pelantikan PPIWA dan juga PPMI Al-Qasimiyah. Teman-teman semua, hari ini bukan sekedar seremoni pelantikan. Hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan. Perjalanan kita sebagai generasi muda Indonesia di tanah perantauan dengan misi besar, yaitu menghidupkan kembali semangat perjuangan, kebersamaan, dan cinta tanah air dari jauh. Dan pada hari ini kita pelajar generasi muda Indonesia mengambil langkah tersebut. Langkah untuk bergerak, untuk berkontribusi, untuk menunjukkan bahwa kita diaspora muda Indonesia tidak hanya menonton sejarah, melainkan menulis bab-bab kemajuan dari bangsa kita. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi ia selalu merindukan orang yang jujur dan orang yang peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Denny Lesmana, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Dubai. Kepada Bapak Denny Lesmana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahsana rasulahu bil huda wa dinil haq bismillahirrahmanirrahim kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa idza lakum tafassahu fil majalisi fafsahillahu lakum wa idza lam susufan suzu ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal tatul darajat. Pertama-tama yang terhormat untuk Pak Sadri, ini jauh-jauh dari mana, dari negeri seberang ya, dari Abu Dhabi sudah ke sini. Kemudian juga untuk Pak Dopi selaku Kepala
selesai, ini yang mengurusi administrasi kantor dan juga fungsi Mensosbud yang merupakan wali sebenarnya bagi mahasiswa di sini ya, dan juga Pak Indra di sini dan rekan-rekan sekalian, dan juga adik-adikku PPI, Uni Emirat Arab dan juga Kasimia. Ini ya, ini satu kebahagiaan bagi saya bisa berada di sini karena yang melekat citranya untuk PPI adalah aktor intelektual. Nah, itu kan ya, agen intelektual. Jadi kalau kita bicara PPI berarti bicara tentang orang-orang pintar ya. Jadi bayangkan kita berada di orang-orang pintar, orang-orang alim. Nah ini kan ya insya Allah kepintarannya tetap terjaga. Karena kadang-kadang sedikit berjalannya waktu terrenasi pekerjaan akhirnya tidak menjadi intelektual lagi ya. PPI itu merupakan satu wadah yang sangat bagus menurut saya dan sangat penting bagi mahasiswa di seluruh negeri. Kenapa? Karena disinilah tempat mahasiswa untuk belajar organisasi, bersilaturahmi, mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri, dan bisa menjadi sarana sebenarnya untuk menyampaikan ide gagasan yang akan sampai ke siapapun di Indonesia kalau PPI yang menyampaikan. Jadi saya sempat dekat beberapa kali dengan PPI Dunia, itu dengan koordinator PPI Dunia ya, mulai dari Hairul Anam. Setelah Hairul Anam itu, nah ini yang menarik ya, Hairul Anam dari program Eropa, kemudian masuk wilayahnya Australia, Falkaki, masuk Asia, Cina ya, itu Air Al-Rashid. Dan pada saat Air Al-Rashid naik, ada deal khusus. Akhirnya bisa naik apabila didukung oleh PPI Timur Tengah. Kesepakatannya adalah oke, boleh naik, tapi tahun depannya wajib PPI Timur Tengah jadi koordinator PPI Dunia. Kalau enggak pasti kalah, siapapun harus melalui PPI Timur Tengah. Ini disetujui. Setelah itu naik dari Libanon. Siapa namanya? Hamzah Lubis. Hamzah Lubis ya. Nah itu bayangkan saja betapa kuatnya PPI Timur Tengah sebenarnya ya. Sangat kuat sekali Timur Tengah. Tepuk tangan untuk PPI Timur Tengah. Nah di sini saya tahan juga melihat tadi apa masnya ya bahwa akan berarti begitu Pertiwi tidak gentar bagi Indonesia dan juga harapun hati-hati. Ya memang PPI ini merupakan duta-duta bangsa, merupakan diplomat semuanya di tempat masing-masing. Dan sebenarnya apabila di sisi alhamdulillah ya tidak ada yang aneh-aneh di Indonesia, tapi di negara lain ada isu-isu aneh. Orang yang dari Indonesia itu tidak sesuai dengan yang ada. PPI biasanya kita minta tolong untuk berdebat, untuk berdiskusi. Jadi diskusinya itu yakin menang. Isu kedaulatan, isu ekonomi. Nah, itu kadang-kadang kita minta PPI yang bantu. Dan itu debat di forum internasional, di forum ilmiah, di mana itu yang datang itu profesor, yang datang itu adalah aktivis. Ternyata PPI bisa. Karena aktor intelektual, PPI orang pintar semua gitu ya harusnya. Jadi gak ada masalah, nggak kasih bahan-bahan, mereka bisa. Jadi PPI itu bisa membantu tujuan dari Indonesia. Karena saat ini kan ini diplomasi publik, yaitu di mana komunikasi tidak hanya dengan pemerintah dan bahkan zaman Pak Sarifda namanya total diplomasi. Jadi semua pada Indonesia adalah diplomat, mewakili kepentingan Indonesia dimanapun. Jadi pada saat adik-adik ini lihat begini Indonesia seperti ini loh gitu kan, wah Indonesia ternyata seperti ini nih. Nah, kita harus sampaikan yang sisi positifnya dari Indonesia. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan rektor Kasimia gitu ya, itu sangat bagus sekali. Ternyata mereka sangat impress lah dengan mahasiswa Indonesia.
Dan kami berharap bahwa ada kolaborasi antara PPI dengan KJRI dan KBRI juga tentunya. Banyak hal bisa dikolaborasikan dan kami siap untuk kolaborasi. Berbagai kegiatan baik yang merepresentasikan PPI sebagai organisasi intelektual, bisa berdiskusi gitu ya. Bisa juga kegiatan sosial, sambil dilakukan. Saya lihat PPI itu bantu ngajarin ya, ngajar TPA ya. Kemudian juga bisa juga kegiatan-kegiatan lainnya, seni. Meskipun saya nggak tahu setelah nggak gondrong masih bisa ada nih, saya mau nih. Kemarin disuruh musik gimana, udah hilang ilmunya gitu kan. Jadi nanti kita siapkan wig biar jadi panjang yang punya. Nah, jadi seni budaya di mana saya ingat pada saat Resdim tahun sekarang ya, PPI bantu kita itu main dalam tabok ya, main rebana. Nah ini saya lihat PPI adalah satu komunitas yang sangat kuat sebenarnya. Nah untuk itu sekali lagi kami harapkan kerjasama yang lebih berat dan kami bisa mendukung. Dan juga apabila ada kerjasama antar kampus manapun dengan Indonesia, please infokan kita juga. Kita akan bantu mengawal. Misalnya kampus yang kita terlewat, misalnya Muhammad bin Zayed ada kerjasama MOU, please infokan. Kemudian kampus lain ada kerjasama MOU dari Indonesia, pihak sama juga please infokan. Nanti kita akan menjadi jembatan agar kerjasama itu tidak berhenti, karena banyak MOU jadi zombie. Jadi setelah MOU ditinggalkan. Nah, dengan keberadaan PPI di sini, PPI bisa menjadi agen yang terus menghidupkan. Saya tahu ada beberapa mungkin MOU yang saya tahu, kemudian mungkin lama tidak ada kegiatan. Minimal ada kan kegiatan webinar antara Indonesia dengan kampus masing-masing yang sudah ada. Dan juga apabila ada kebutuhan untuk mempertemukan kami dari KJRI, saya sendiri, saya siap datang ke semua kampus mata teknik semua, bertemu dengan dekan boleh, atau rektor, ataupun direktur Institut Nasional untuk membahas kerjasama lebih dalam lagi, termasuk kemungkinan penambahan beasiswa ataupun juga kegiatan-kegiatan akademik atau kegiatan sosial budaya. Jadi jangan ragu dan kami bisa berpendapat saja kapanpun ya, ada pengen diri silakan, karena memang terutama bagi putri ya yang mau keluar itu kan harus ada wali yang menjemput. Kami siap sampaikan saja pada kegiatan apapun juga, tapi jangan malam-malam mau ngaper ke Pak Sulfan. Itu nggak boleh. Kalau begitu Sulfan Sulian yang datang ya. Ya contohnya gitu ya, ada kegiatan di luar, silakan. Ada kegiatan ini, infokan. Kami seperti biasa kan menjemput. Dan satu lagi saya sangat salut di sini dengan jumlah mahasiswa 192 orang, ini lebih dari 70 yang datang. Jadi suatu hal yang luar biasa. Ini lebih dari 70% kalau acara TK gitu ya. Jadi nggak tahu itu 70% ya, tapi ini banyak sekali. Ini menunjukkan kepedulian. Nah saya harapkan ada kegiatan bulanan ataupun 2 bulanan, minimal ada kegiatan dari PPI yang bisa menjangkau semua anggota, semua bukan yang anggota tapi yang tidak mengklaim sebagai anggota, tapi once ada di sini dia itu otomatis jadi bagian dari PPI ya, bagian di sini. Saya rasa demikian. Apabila sesuatu silakan, kita punya hotline bisa dihubungi, atau saya rasa menyampaikan Pak Indra silakan apapun hubungi. Dan saya minta juga PPI juga membantu kita apabila ada permasalahan dari orang Indonesia, WNI yang mungkin terlewat dari kita, silahkan hubungi. Kita biasa dari mana saja kalau misalnya ada permasalahan terkait Indonesia yang memerlukan intervensi,
bukan keterlibatan KDRI maupun KBRI, kami akan dengan senang hati. Mungkin nanti saya harapkan PPI bisa kolaborasi awal apa langsung dengan KDRI, terus langsung lakukan. Saya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kemuliakan Bapak Konsul Jenderal RI Dubai, Bapak Dhani Lesmana, serta jajaran, ada Pak Dopi sebagai OC, dan juga tim dari Pensosbud, Pak Hendra, dan juga Bapak Ibu semua di KJRI Dubai. Kemudian juga para pengurus PPI UAE dan juga BPMI Al-Qasimiyah yang saya cintai dan saya banggakan. Seolah ini generasi penerus kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebenarnya tadi udah banyak ya disampaikan oleh Pak Konjen dan juga tadi Ketua Mas Rufan, Ketua desainer berarti belum nanti Ketua terpilih. Jadi mungkin ini karena saya tadi banyak ke ChatGPT, tolong bikinin dong gitu. Nah, jadi begini nih. Kalau nggak saya baca itu ChatGPT-nya marah gitu kan. Tapi nggak apa-apa, saya baca dikit. Ini dari Pak Purbaya ya, kita baca dikit habis kita coba nanti sampaikan hal-hal lainnya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di sini. Mungkin ada teman-teman yang jauh dari Abu Dhabi juga. Saya lihat ini ada wajah-wajah yang kenal nih. Nah, mana baru habis ketemu di ini pameran ya, Mbak Fatimah ya. Ini Mas Akir juga ya. Mas Akir, Mas ada jauh juga nih Mas Yanuar dari Al-Ain ya. Dan juga teman-teman Dubai di sini, Al-Qasimiyah, Mas Rufan dan teman-teman di sini. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah ketemu ya di Al-Qasimiyah ya. Waktu itu bulan apa? Bulan Mei. April ya atau Mei. Jadi alhamdulillah kita terus bersilaturahmi. Ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkumpul di sini dan juga salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh pengikutnya dan kita semua di akhir zaman. Saya di sini mewakili atas nama KBRI Abu Dhabi sebagai kuasa usaha dan mengucapkan selamat kepada nanti pengurus yang telah dilantik, yang akan dilantik, dan bicara bahwa amanah ini akan menjadi suatu tantangan bagi teman-teman semua dan juga menjadi penyemangat. Jadi tantangan, penyemangat, dan juga jangan jadikan sebagai beban ya, tapi sebagai wadah untuk teman-teman berkreasi, beraktivitas dan berinovasi. Karena memang kalau orang yang belajar saja itu bagus, tapi belajar ditambah dengan berorganisasi itu lebih baik. Tapi ya harus seimbang ya. Tapi memang rata-rata kalau saya perhatiin orang yang berorganisasi itu biasanya karirnya dan studinya juga sukses. Jarang, mungkin ada 1-2 yang tidak bisa memanage, tapi biasanya dengan kesibukan dia bisa memanage waktu. Justru kalau banyak waktu justru kita jadi terlena. Itu mungkin dulu yang pernah saya rasakan. Jadi begitu saya dulu juga aktif di organisasi, beberapa kali saya jadi sekretaris, ketua, dan juga di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi kalau kita berorganisasi kita jadi banyak dapat ilmu, ketemu teman, dan juga kita bisa mengembangkan kemampuan kita, intelektualitas, dan juga kemampuan komunikasi interpersonal, kemampuan menghadapi masyarakat. Mungkin teman-teman bisa dapat IPK bagus ya, tapi kemudian kalau teman-teman tidak berorganisasi, nah ketika nanti terjun ke masyarakat itu akan beda. Jadi ketika kita terjun ke masyarakat, kita tahu bahwa wah kita sudah pernah melakukannya pada saat saya aktif berorganisasi. Jadi itu salah satu yang bisa teman-teman lihat ya, manfaat dari organisasi ini. Kemudian saya juga berterima kasih sebagai ini ya, tadi Pak Konjen ini sudah menyampaikan bahwa PPI banyak membantu. Saya juga merasakan itu di KBRI.
sebagian teman-teman itu aktif di KMMI juga ya, dan menjadi pengajar TPA. Alhamdulillah Pak Konjen jadi di kami di KBRI TPA itu digawangi oleh teman-teman ini, teman-teman mahasiswa MBZ Duhai ya, MBZ Duhai. Nah, Muhammad Ghazali University for Humanities, dan itu rutin sekali seminggu, jumlahnya sampai berapa? 20 orang aja, 20 orang ya. Nah, itu Pak, jadi kemarin itu ada isu juga mereka kosannya atau apartemennya pindah ya ke Abu Dhabi University dormitory ya. Jadi atas arahan Pak Dubes Bagis, jadi kita jemput setiap minggu ya, walaupun mungkin nggak semuanya juga diangkut ya. Jadi ya minimal untuk bisa membantu teman-teman ya, ada kita satu HIS kita jemput setiap minggu, jemput dan antar ya. Jadi karena memang agak cukup jauh ya dari KBRI ya, di Musafa ya. Jadi ya alhamdulillah, dan juga teman-teman ini Pak Konjen yang di Abu Dhabi itu banyak kontribusinya. Kalau misalnya ada kunjungan presiden, nah, pasti ketemu lagi nih teman-teman Mbak Fatimah Nisring, Mas dari ini juga dari ada Khalifah University sini nggak? Ada ya? Ada yang dari MBZ Duha juga banyak, sering ada ketemu. Kemarin juga pameran ini ketemu juga pameran ADV ya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang selalu ini teman-teman kelihatan memang aktif ya, dan itu kami sangat apresiasi sekali. Jadi tadi melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Konjen bahwa KBRI dan KJRI itu siap untuk membantu teman-teman semua. Jangan khawatir, ada permasalahan apa silakan komunikasikan. Biasanya memang tadi sebagaimana disebutkan Pak Konjen, pengampunya adalah Pensosbud. Di sini saya juga saya sebenarnya sebentar aja sih jadi kuai ini ya. Bulan depan insya Allah Pak, awal bulan ini Pak Dubes Yuda sudah datang insya Allah, dan jadi teman-teman bisa terus komunikasi dengan kami di Pensosbud. Ada saya, ada Mas Civiawan juga, tapi juga home staff yang lain juga welcome. Silakan, nomor HP saya aja yang punya ya teman-temannya. Silakan kalau ada yang mau dikonsultasikan. Dan satu hal juga, KBRI jadi rumah kita bersama. Mari kita jaga bersama. Jadi kemarin ada sedikit isu ya yang TVA. Jadi mungkin teman-teman juga jaga ya, sehingga nanti kita rumah kita bersama. Kalau ada adik-adiknya yang ini diingatkan gitu ya, misalnya yang lari atau yang coret gitu kan. Jadi sehingga bisa kebersihan dan ketertiban bisa kita jaga semua. Kemudian selain itu, sebenarnya KBRI dan KJRI itu wadah untuk kita berdiskusi ya. Kalau teman-teman diskusi di luar mungkin akan ditanyai, ini ada isinya enggak? Benar nggak? Ya kan? Bahkan jangankan imam aja itu yang itu mereka bikin bikin Zoom ya untuk nasihat-nasihati, itu ketahuan, ditanyain sama Opaf, ini kalian ngomong apa di Zoom gitu, ya kan? Bahkan WA grup teman-teman juga dipantau gitu. Ada yang di Khalifah kan? Nah, jadi ya nggak apa-apa, tapi kita kan tidak berniat jahat, kita baik-baik semua, kita menghormati negara ini sebagai tamu yang terhormat dari orang, dan juga kita menjunjung tinggi aturan-aturan di sini, dan kita tapi juga tetap mempromosikan negara kita Indonesia, dan juga membawa kepentingan Indonesia. Nah untuk itu kalau teman-teman nanti ada keinginan untuk diskusi atau ini ya silakan. KBRI dan KJRI itu terbuka, jadi rumah kita bersama, dan itu sudah pernah kita lakukan ya untuk dialog diskusi gitu. Termasuk juga mungkin di Kasimia waktu itu ya, kita bisa diskusi terkait mungkin kalau unsur politis yang agak sensitif, tapi insya Allah kalau di dalam KBRI dan KJRI itu insya Allah gitu. Dan juga satu hal ya teman-teman semua, teruslah melatih diri. Ini pesan saya aja, melatih diri untuk berkontribusi kepada sesama dan juga kepada masyarakat. Jadi harapan saya pribadi, dan juga mungkin di sini ada Pak Konjen dan juga KJRI, agar teman-teman itu aktif di dalam organisasi, dan juga PPI ini bisa untuk membuat program-program yang memberdayakan pengurusnya.
memberdayakan anggotanya. Jadi mungkin capacity building ya, seperti tadi kemampuan mungkin public relation atau membuat tulisan gitu kan, atau berwira swasta, sehingga nanti teman-teman dapat sesuatu di sini. Tidak hanya sekedar organisasi, tidak hanya sekedar jadi IO atau jadi LO gitu ya, atau jadi guru TPA, itu bagus. Tapi selain itu juga peningkatan kapasitas tim teman-teman juga perlu diperhatikan. Ya, jadi selain juga teman-teman berkontribusi bagi masyarakat, tadi bagi yang belajar TPA itu kan kontribusi jelas ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan KBRI atau KJRI hadir gitu, itu juga kelihatan kontribusi teman-teman semua. Tapi juga kita perlu mengasah nalar, mengasah logika, mengasah empati juga. Nah, sehingga teman-teman nanti bisa siap ketika selesai dari kampus, selesai dari UAE, nanti teman-teman kan ada pengabdian ya. Nah, itu juga untuk melatih empati, bersamaan, dan juga nilai sosial teman-teman. Sehingga nanti ketika terjun di masyarakat teman-teman siap. Dan satu hal juga jangan lupakan tugas di kampus ya. Bikin skripsi yang bagus, nalar kita jalan, sehingga nanti ketika ada permasalahan kita bisa. Apa bedanya teman-teman dengan yang bukan kuliah? Teman-teman bisa punya satu set alat untuk mengukur, satu set alat untuk mencerna untuk mencerna ke permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan kita tahu nih, ini masalahnya ini, kita pakai metodologinya apa, kita pakai parameternya apa, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Itu yang perlu teman-teman terus asah. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tidak tahu apa yang kita cari. Saya mau cerita sedikit ya, ini sebagai analogi ya. Ini cerita dari dulu bos saya waktu di BPPK di Kemlu. Ada seseorang diminta datang ke satu hutan. Ya, dia tolong cari di sana, kumpulkan kayu. Ya, dia pergi ke hutan. Terus ada beberapa orang, ada yang bawa berbisa masing-masing sendiri, ada yang membawa memang ranting-ranting, ada yang bawa cuma daun-daun, ada yang membawa kayu yang lebih besar. Nah, itu bedanya kita. Jadi teman-teman ketika misalnya datang ke satu hutan, diminta mencari kayu, teman-teman bisa membedakan mana ranting, mana akar, mana daun-daun, mana pohonnya gitu. Sehingga kita tidak tertukar. Jadi teman-teman bisa melihat ini akar masalahnya apa gitu. Jadi yang kita kedepankan itu adalah pohon besarnya gitu. Bukan kita menceritakan ini kita cuma menceritakan daun-daunnya saja, ranting-rantingnya saja gitu. Sementara yang dicari itu sebenarnya akar permasalahan dan juga gambaran besar pohonnya. Jadi itu ya teman-teman, teruslah berlatih, bernalar, mengasah nalar dan logika serta mengasah empati sehingga kita bisa bermanfaat bagi semua. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf ini udah agak menyita waktu. Sebagai penutup, saya boleh kasih pantun ya. Boleh. Cakep. Kedua yang menimba ilmu dan makna. Cakep. Berbagi cerita kita rasa berat. Cakep. Ilmu ditimba bukan untuk nama, tapi untuk bangsa yang terus gemilang. Demikian saya, mohon maaf atas kekurangan. Bila kami udahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Umum PPIUEA, Saudara Muhammad Zulfan Abdusyakur, kami persilakan untuk maju. Surat keputusan nomor 3 SK /KW PPIUEA /X 2025 tentang pengangkatan Badan Pelaksana Harian anggota pengurus Persatuan Pelajar Indonesia dan Dewan Pengawas Organisasi PPI Uni Emirat Arab periode 2005-2026 menimbang bahwa PPIUEA merupakan wadah untuk mengakomodasi dan mengkoordinasi seluruh potensi persatuan pelajar Indonesia di negara Uni Emirat Arab yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kontribusi dan peran organisasi persatuan pelajar Indonesia di luar negeri dalam mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. 2. Bahwa demi berjalannya roda dan mekanisme organisasi di setiap kawasan serta keaktifan dalam berkarya, maka dipandang perlu untuk mengangkat Badan Pengawas Organisasi
Badan Pelaksana Harian dan anggota pengurus PPI Uni Emirat Arab periode 2005-2026. Mengingat 1. Konstitusi PPI Dunia dan ADRT yang berlaku. 2. Hasil pembacaan laporan pertanggungjawaban PPI Uni Emirat Arab periode 2024-2025 pada tanggal 24 Juli 2025 di Villa Istana Bunga, Bandung. Memperhatikan 1. Hasil musyawarah Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia Uni Emirat Arab pada tanggal 13 sampai tanggal 20 September 2025 memutuskan 1. Mengesahkan Badan Pengawas Organisasi, Badan Pelaksana Harian dan anggota pengurus PPI Uni Emirat Arab periode 2025-2026 dengan nama-nama sebagaimana terlampir. 2. Terhadap nama-nama yang berada dalam lampiran surat keputusan ini melekat tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan lainnya. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan yang mendasar dalam keputusan ini. Ditetapkan di Dubai pada Sabtu 25 Oktober 2025. Ditandatangani oleh Ketua PPI dan juga Wakil Ketua PPI. Susunan Dewan Pengawas Organisasi Persatuan Pelajar Indonesia Uni Emirat Arab. Ketua Umum Ahmad Fatih Al-Kahiri. Anggota Gabriel Firman Syaharis, Firda Tasmiyah. Kedua, susunan Badan Pelaksana Harian dan anggota pengurus pelaksana Persatuan Pelajar Indonesia Uni Emirat Arab. Sekretaris Umum Olivia Novalaila, Zakiyah Nafiatul Manahir. Bendahara Umum Laili Bina Darmawan. Divisi Pengembangan Akademik dan Persiapan Karir. Ketua Divisi Fasya Amudia Siregar. Anggota Divisi Agnin Dharma Surya, Arisa Wulan Cahya Putrian, Fatimah Nasution, Dewa Ulhamdi, Muhammad Maulana Ibrahim, Muhammad Zulfi Akmal, Nazil Khairun Najah. Divisi Hubungan Eksternal dan Kemitraan. Ketua Divisi Ahmad Hadiseno Riyadi. Anggota Divisi Abdurrahman Zikri, Vina Anissa, Muhammad Fatah Gazanova, Naura Alia, Sarah Nurul Salsabila. Divisi Hubungan Internal dan Kesejahteraan Anggota. Ketua Divisi Majid Aulia Al-Mibdan. Anggota Divisi Ahmad Abu Bakar Kital, Lukman Hakim Siregar, Muhammad Nasrullah Sadat, Sahal Abdillah, Salahuddin Al-Faruq, Yazid Syahrul Mubarak. Divisi Media dan Informasi. Ketua Divisi Asmara Askia Nur Azizah. Anggota Divisi Abdullah Syatir Sungkar, Fikri Haikal, Muhammad Arif Rahman, Rahmatullah Hidayat, Sabia Latif Aminin, Taura Zahra Prisanda, Yanuar Mahfud Sarifuddin, Muhammad Zafri. Divisi Riset dan Pengendalian Kinerja. Ketua Divisi Naufal Muhammad Fadul Rahman. Anggota Divisi Asim Ramadhani, Febi Amalia, Jamiluddin Munir, Muhammad Fauzan Abiyu, Neba Wapas Harisa. Dan terakhir Divisi Keputeranan Merah. Ketua Divisi Safana Haji Mahadira. Anggota Divisi Khadijah Atahiro, Sadiah Darajat, Syakira Yumna Putri Josa, Syabina Hardiansyah, Tasnim Muhari Karabani, dan Zaza Zoya Fadila Syarfata. Kita akan mulai pelantikan ya. Sebelum saya melantik dan mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada rekan-rekan pengurus PPI Uni Emirat Arab masa bakti 2005-2026 agar dia pertanyaan saya dengan tegas dan jelas. Siapkah rekan-rekan sekalian menjadi pengurus PPI WA yang baik? Siap. Siapkah rekan-rekan sekalian untuk menjadi pengurus yang giat dan bekerja sepenuh hati? Siap. Siapkah rekan-rekan sekalian untuk mengurus organisasi serta melaksanakan amanah yang suci ini dengan keikhlasan dan jawab? Siap. Siapkah rekan-rekan sekalian untuk patuh dan taat kepada konstitusi dan ADART yang berlaku? Siap. Siapkah rekan-rekan sekalian untuk berjanji? Siap. Siap? Siap. Ini jelas sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Demi Allah, aku berjanji dengan sepenuh hati akan menjalankan kewajibanku kepada Allah, taat dan patuh terhadap konstitusi dan ADART PPI UEA, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan serta amanah yang diberikan. Alhamdulillah, dengan disaksikan oleh seluruh anggota PPI Uni Emirat Arab serta tamu undangan yang hadir hari ini, Sabtu 25 Oktober 2025, kami menyatakan telah resmi menjadi pengurus PPI Uni Emirat Arab masa bakti 2025-2026. Selamat bekerja dan bertugas yang ikhlas dan tanggung jawab. Semoga sukses. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pengurus baru yang telah resmi dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat, kebersamaan demi kemajuan PPWA dan seluruh pelajar Indonesia di Uni Emirat Arab. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan prosesi pelantikan pengurus PPMI Al-Qasimiyah periode 2025-2026. Kepada Ketua Umum PPMI Al-Qasimiyah, Saudara Lilim Abdul Halim, kami persilahkan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk membacakan surat keputusan pelantikan pengurus PPMI Al-Qasimiyah. Surat keputusan nomor 05/SK/KW/PPI Uni Emirat Arab /X/2025 tentang pelantikan pengurus PPMI Al-Qasimiyah periode 2025-2025. Menimbang satu, bahwasanya PPI UEA merupakan wadah untuk mengakomodasi dan mengkoordinasi seluruh potensi persatuan pelajar Indonesia di Uni Emirat Arab yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kontribusi dan peran pelajar Indonesia di luar negeri dalam mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. 2. Bahwa PPMI Al-Qasimiyah merupakan organisasi cabang PPI Uni Emirat Arab yang bertujuan menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia Universitas Al-Qasimiyah dalam lingkup kegiatan kampus yang berfokus pada akademik dan sebagai sarana informasi beasiswa Universitas Al-Qasimiyah. 3. Bahwa demi berjalannya roda dan mekanisme organisasi serta keaktifan dalam berkarya dipandang perlu untuk mengangkat pengurus PPMI Al-Qasimiyah periode 2025-2026. Mengingat 1. Konstitusi PPI Dunia dan ADART yang berlaku memperhatikan 1. Hasil musyawarah Badan Pengurus Harian PPI UEA periode 2025-2026. 2. Hasil musyawarah pengurus PPMI Al-Qasimiyah periode tahun 2025-2026 memutuskan 1. Mengesahkan pengurus PPMI Al-Qasimiyah periode 2025-2026 dengan nama-nama sebagaimana terlampir. 2. Terhadap nama-nama yang berada dalam lampiran SK ini melekat tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kesalahan yang mendasar dalam keputusan ini. Untuk nama-nama yang saya sebutkan, bila mana dia sebagai badan pengurus harian, silakan untuk maju ke depan, dan untuk anggota pengurus silakan untuk berdiri. Bagian 1, surat keputusan ketua dan wakil ketua PPI Uni Emirat Arab nomor 05/SK/KW/PPI UEA /X/2025 tanggal 25 Oktober 2025. Struktur organisasi PPMI Al-Qasimiyah
periode kepengurusan 2026-2026. Ketua Umum Ririm Abdul Halim, Wakil Ketua Umum Alivia Novalaila, Sekretaris Umum Sapanah Najmah Nadira, Bendahara Umum 1 Muhammad Arif Rahman, Bendahara Umum 2 Sadiah Darajat, Divisi Kajian dan Kegiatan, Koordinator Haikal Akmal Maulana, Koordinator 2 Asmara Azkianul Azizah, Anggota Hilyah Fariha Mumtazah, Muhammad Fauzan Abi Ramadan, Nazir Khairan Najah, Umi Rahmat Al-Qulu, Sahura Ihsana, Salahuddin Al-Faruq Rahmatullah, Ratu Asyifa, Umair Abdullah Hakim. Selanjutnya Divisi Hubungan Masyarakat, Koordinator 1 Ahmad Hadi Senaryadi, Koordinator 2 Zakiyah Nafiatul Manahil, Anggota Fasya Mulia Siregar, Jamiluddin Munir, Khadijah At-Tahirah, Muhammad Yoisan Saputra, dan Sarah Nurul Sabila. Divisi Media Komunikasi dan Informasi, Koordinator 1 Ajril Raditya Dava, Koordinator 2 Taura Zahira Risanda, Anggota Febian Media Muhammad Nasir, Muhammad Zafri, Syakira Yumna, Putri Josa, Yazid Syahrul Mubarak, Sasa Zaya Fadila Syarifata. Divisi Kemahasiswaan, Koordinator 1 Abdurrahman Tikri Al-Hawas, Koordinator 2 Laili Gina Darmawan, Anggota Ahmad Abdulbakar Kital, Ahmad Syafiq Amullah, Anissa Wulan Cahya Putrian, Lukman Hakim Siregar, Naura Arya Saibia Latif Aminin, Tasnim Muharika Rabani. Dimohon kepada Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk membacakan naskah pelantikan. Bisa. Kita akan mulai pelantikan. Sebelum saya melantik dan mengambil sumpah, saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian, siapkah rekan-rekan menjadi pengurus PPMI Al-Qasimiyah yang baik? Siap. Siapkah rekan-rekan untuk bekerja sepenuh hati dan giat dalam menjalankan amanah? Siap. Siapkah rekan-rekan untuk taat dan patuh terhadap konstitusi dan ADART PPMI Al-Qasimiyah? Siap. Siapkah rekan-rekan menjadi dengan sepenuh hati? Siap. Kita mulai pengucapan sebuah jabatan, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Demi Allah, aku berjanji dengan sepenuh hati akan menjalankan kewajibanku taat dan patuh terhadap konstitusi serta ADART PPMI Al-Qasimiyah serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan serta amanah yang diberikan. Alhamdulillah, dan disaksikan oleh seluruh anggota PPMI Al-Qasimiyah serta tamu undangan, karena dinyatakan resmi menjadi pengurus PPMI Al-Qasimiyah periode 2025-2026. Selamat menjalankan amanah dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan semoga sukses. 25 Oktober 2025 ditandatangani oleh Ketua PPI Uni Emirat Arab tahun 2025-2026 dan Wakil Ketua PPI Uni Emirat Arab tahun 2025-2026. Dimohon kepada Ketua PPI untuk maju ke depan untuk foto simbolis.
Siapa? Kasih Pak Uda di tengah. Mas agak mepet sedikit. Ya, semua. Oke, 1, 2, ya, 1, 2, 2. Ya, terima kasih ya, selamat ya. Saya mau izin karena kegiatan lain. Kebetulan saat yang sama di kegiatan lain. Satu di Pondok Soleh. Sukses semuanya ya. Terima kasih. Selamat ya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Belum ada kan? Kami ucapkan selamat kepada seluruh pengurus baru yang telah resmi dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan demi kemajuan PPMI Al-Qasimiyah dan seluruh pelajar Indonesia di Uni Emirat Arab. Setelah prosesi pelantikan, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum PPMI Al-Qasimiyah periode 2025-2026, Saudara Lilim Abdul Halim. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Mensesbud, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Dubai dan Emirat Utara, Bapak Kusuma Pradopo, dan yang kami hormati Kuasa Hukum Ad Interim KBRI Abu Dhabi, Bapak Muhammad Sadri, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mohon maaf dan yang saya hormati juga Ketua Umum PPI Uni Emirat Arab, Bang Zulpan, dengan saya di kampus. Pertama-tama, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan hingga akhirnya pada hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah pada kesempatan pelantikan PPI Uni Emirat Arab dan pelantikan PPMI Al-Qasimiyah. Teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama dilantik dan sudah sama-sama juga disaksikan oleh seluruh anggota yang hadir di sini. Saya kira pelantikan ini merupakan momen sakral ya bagi kita. Kita sama-sama mengucapkan janji, sumpah, walaupun mungkin dari awal kita masuk pengurus PPMI, masuk pengurus PPI, itu udah sama-sama kita ketahui akan tanggung jawab dan amanah yang harus kita emban, yang harus kita jalani. Tapi dengan adanya pelantikan ini, kita dinyatakan secara resmi sebagai pengurus baik dari PPMI ataupun dari PPI, yang dimana dengan pernyataan resmi itu sudah legal bagi kita untuk terus menjalankan amanah-amanah di kedua organisasi ini. Dan saya yakin begitu pun memang saya lihat ya teman-teman sebelum pelantikan ini datang, memang sudah banyak juga kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda yang kita laksanakan bersama dengan maksimal, dengan tulus, dengan ikhlas insya Allah. Dan dengan keyakinan ini insya Allah ke depannya teman-teman baik di PPMI ataupun PPI akan terus bersinergi, akan terus berkhidmat untuk kedua organisasi ini dan kita majukan bersama kedua organisasi ini insya Allah. Teman-teman, untuk PPMI sendiri insya Allah kalau saya ringkas mungkin fokus utama PPMI ini kurang lebih ada 3 hal. Yang pertama, kita biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat silaturahmi. Kemudian kita juga sebagai penyambung informasi
Dan yang ketiga, kita juga sebagai mahasiswa nggak lupa akan edukasi. Nah, ketiga hal ini kita jabarkan dalam program-program kerja kita. Sebagaimana kita biasa mengadakan kajian. Di kajian kita sering kumpul silaturahmi, kita berbagi wawasan, kita jadikan kajian itu sebagai ruang diskusi dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga ada rira, ada makan. Tapi di samping itu, kita juga punya tugas untuk terus menyambung informasi seputar pendaftaran kampus, seputar beasiswa. Itulah salah satu fungsi dari PPMI. Jadi, anak harap baik di PPI atau PPMI itu bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan, bisa melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Karena memang organisasi itu macam-macam ya. Ada organisasi mungkin seperti halaman, ada organisasi masyarakat, ada organisasi negara yang lingkupnya itu satu negara. Nah, kalau Alkosimia mungkin itu organisasinya lebih berbasis kekeluargaan. Kekeluargaan lingkupnya di kampus. Sehingga mari kita jalankan PPMI ini sebagaimana selayaknya memang PPMI itu fungsinya ke sana seperti itu. Teman-teman yang saya banggakan, dan juga kalau saya menyimak tadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Jen, dari apa yang disampaikan oleh Pak Sadri, tentu banyak yang harapan untuk kita sebagai mahasiswa. Dan mungkin di Jumlah di sini ada Pak Sadri, juga ada Pak Dopi. Bahwasanya kita di Alkosimia, alhamdulillah, kalau untuk akademik saya lihat ya, setiap semester ada saja yang lulus dengan IPK dari mahasiswa Indonesia, alhamdulillah. Dan juga untuk organisasi sendiri, tadi Pak Sadri bilang walaupun IPK gede tapi organisasinya nggak ada, percuma. Alhamdulillah kita di PPMI Alkosimia wajibkan untuk seluruh anggota untuk berorganisasi. Sehingga dua hal ini semoga bisa menjadi bekal bagi kita ke depannya untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang tua kita semua di sini. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Lilium Abdul Halim. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Dewan Pengawas Organisasi PPI UEA. Tirda Tasmia, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Muhammad Sadri sebagai kuasa usaha interim KBRI Abu Dhabi, dan juga Bapak Kusmo Pradopo sebagai pelaksana fungsi Pensosbud KJRI Dubai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat menuntut ilmu, dan juga nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang sangat istimewa banget ya bagi kita semua, yaitu di KJRI Dubai. Salawat dan salam karena kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman keilmuan, sehingga kita semua bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, dan juga ihsan. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Tirda Tasmia sebagai perwakilan DPO. Dikarenakan Ustaz Fathi dan juga Pak Gabdul sedang berhalangan hadir, saya di sini untuk mewakilkan beliau berdua untuk memberikan sambutan. Sebelumnya terima kasih banyak kepada KBRI dan juga KJRI yang telah menyiapkan tempat dan juga wadah untuk kita untuk berdiskusi, untuk berkumpul, dan juga menjadi orang tua bagi kita semua di tanah hartawan ini. Ketika kita semua jauh dari orang tua, tetapi KJRI dan juga KBRI sangat terbuka dan selalu welcome dengan kehadiran kita semua di sini. Dan saya juga sebagai mahasiswa Alkosimia ya, sangat merasa sudah untuk keluar
tapi alhamdulillah KJI dan juga KBRI selalu membantu dalam penjemputan, memberikan wali untuk kita untuk bisa menikmati indahnya Uni Emirat Arab. Tidak terbayang rasanya ketika kita tidak ada penjemputan, hanya diam di asrama, keluar seminggu sekali, itu rasanya kurang ya untuk menikmati indahnya alam, terus juga lewat ini yang seharusnya itu bisa eksplor untuk 4 tahun lamanya. Dan alhamdulillah lagi-lagi terima kasih banyak kepada KBRI dan juga KJRI yang selalu merangkul kita dan juga selalu menganggap sebagai anak sendiri. Sesungguhnya saya bingung ya mau ngomong apa, tetapi mungkin izinkan saya untuk sedikit berbagi pengalaman yang telah mengikuti organisasi PPI UEA dan juga PPI Alkosimia. Banyak banget yang saya rasakan dari manfaatnya, diantaranya menambah relasi, terus juga manajemen waktu, terus juga berkomunikasi yang baik antar sesama dan kerjasama tim. Semoga teman-teman di sini semua juga bisa merasakan manfaat yang sama atau bahkan lebih. Tolong ingat satu hal, yaitu khairun nasi atba'uhum linnas. Ada yang tahu artinya? Pasti tahu dong. Untuk adik saya boleh tolong artikan ya, khairun nasi atba'uhum linnas. Artinya adalah dan untuk sekedar informasi bahwasanya saya satu asrama, saya tiket 2 dan dia tiket 3. Jadi kalau ketemu tinggal keluar aja. Juga FYI ya, kalau bos saya lagi nonton live Instagramnya. Merantau sejak SMP hingga saat ini, jadi pasti mereka sangat kehilangan ya. Cuma untuk cita-cita anak-anaknya, mereka merelakan anak-anaknya berjuang dan merantau sejak umur 12 tahun. Jadi dari yang tadi diucapkan oleh saya, nasihat kaum linnas, itu di organisasi inilah kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan cara apa? Kita men-share ilmu, men-share cara dapat beasiswa, men-share bagaimana rasanya menjadi orang berilmu di negara perantauan. Negara yang sangat jauh, 8 jam dari ibu kota hingga ke Sharjah. Bahkan saya pribadi menjadi saya kayak cerita ya Pak. Di sini saya dari Sumbawa. Saya dari Sumbawa ke Lombok naik pesawat, Lombok Jakarta naik pesawat lagi, dan Lombok dan Jakarta ke sini naik pesawat. Total naik pesawat 3 kali. Dengan begitu perjuangan untuk bisa sampai di sini, alhamdulillah saya diterima di S2 dan kembali ke sini lagi ke tempat yang sangat saya cintai. Dekat situ, sekitar situ Pak ya. Nanti kalau naik silakan Pak, tapi insyaallah kami akan siap untuk ya. Jadi tour guide. Dan harapan kami semua untuk PPI UEA dan juga PPI Alkosimia, semoga bisa memberikan manfaat yang lebih luas dan juga menjadi amal jariah. Jangan lupa teman-teman, tajdid dunia, perbaharui niatnya lagi. Karena apa yang membedakan antara rutinitas biasa dengan ibadah di niatnya. Jangan sampai kita di sini itu sia-sia hanya untuk sebagai rutinitas biasa. Tolong niatkan itu semua adalah kita Allah sebagai cara kita untuk berkhidmat kepada masyarakat, terutama kepada apa? Negara kita tercinta Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, dan semoga nanti teman-teman juga bisa segera mengejar cita-citanya yang S2 atau bahkan S3 atau bahkan dosen, atau mungkin ingin menjadi businessman atau businesswoman. Semoga Allah mudahkan, atau bahkan ingin jadi ini juga staf KJRI KBRI, akan terbuka ya insyaallah kerjasamanya.
Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Kak Firda Tasmiyah. Sebagai tanda dimulainya masa kepengurusan baru PPI UEA, akan dilaksanakan prosesi simbolis pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur dan harapan bagi perjalanan organisasi ke depan. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Deni Lesmana, juga Bapak Muhammad Sadri, selaku perwakilan dari KJRI Dubai dan KBRI Abu Dhabi untuk berkenan melaksanakan prosesi pemotongan tumpeng. Arif, jangan lupa Mas Arif, foto, video. Oh, udah. Sini aja, 1,5 lebih.
bisa panjang malah, macam